pagi, Mbak. Oke, Namanya Mbak siapa? dari Kak Mbak Erika. Mbak Erika, rumahnya di mana? di kali satu. Di Kali Satu. Gimana kabarnya, Mbak? Baik, Baik. Ada kepentingan apa, keperluan apa nih nemuin Ibu? ada masalah. Ada masalah. Ya, sebelumnya Mbak Erika udah pernah melakukan konseling nggak? Belum. Belum. Jadi Ibu jelasin ya, konseling itu pemberian bantuan agar Mbak Erika itu bisa mengentaskan masalah kayak gitu. Di dalam konseling juga ada asasnya, yaitu asas kerahasiaan. Jadi Mbak Erika jangan takut kalau nanti tuh ceritanya Mbak Erika tersebar, karena di konseling ini sudah ada kerahasiaan yang nantinya akan dirahasiakan oleh Ibu. Dan juga asas kesukarelaan itu Mbak Erika sukarela cerita gitu, cerita apa yang ada di pikiran Mbak Erika. Dan keterbukaan jelas ya, kalau Mbak Erika itu harus terbuka kepada Ibu. Apa nih yang ingin aku sampaikan itu harus disampaikan sini gitu. Dan juga kita nanti dibatasi waktu ya, kurang lebih 30 menit lah, Mbak ya. Baik, apakah sudah dimengerti? Sudah. Boleh diceritakan gimana permasalahannya, Mbak? Kan lagi pas itu kan aku pulang ngaji Al-Quran. Di situ kan itu sorokan. Ya. Dari sorokan kan Fadila kan belum nulis sorokannya. Di situ kan dia ngomong sama baca yang itu ya, kenapa kalau siang-siang malah tidur, malah nggak nulis sorokan gitu. Terus habis itu bisa disorokan dari kamu gitu cuem sama Isme terus dibilang iya Miss absen Miss Alfa gitu, Miss terus habis itu dia omong kalau sholat anunya sholat dulu di Alfa baca kalam sholat dulu di Alfa gitu. Terus habis itu lalu apa ya, kayak gitulah. Itu ngemis apa maksudnya? Nggak tahu, pokoknya ngomongnya gitu. Gitu. Itu Mbak Erika dia ngomong kayak gitu, perasaan itu Ya, sakit hati. Berarti itu Mbak Erika itu dibilangin sama teman sekamar, kalau teman Mbak Erika itu sholatnya nggak jamaah, absennya di Alfa, sedangkan Mbak Erika kalau nggak jamaah tidak di Alfa, seperti itu. Itu berarti temannya Mbak Erika itu merasa kesal ya dengan Mbak Erika karena selalu di Alfa, sedangkan Mbak Erika sendiri tidak pernah di Alfa, seperti itu. Apakah Mbak Erika ini merasa cemas? iya. Pengen nggak masalah ini tuh terselesaikan, diatasi? Pengen. Oke. Nanti jadi konseling ini nanti hasilnya itu untuk bisa menurunkan intensitas atau kecemasan Mbak Erika ya.
Jadi konseling kita ini melakukan teknik disertasi sistematik, yaitu di mana Mbak Erika itu membayangkan bahwa di situ membayangkan yang membuat Mbak Erika itu cemas dari yang paling tinggi, rendah, dan sedang. Itu nanti Mbak Erika membayangkan. Bisa dimengerti? Bisa. Coba sekarang Mbak Erika pejamkan mata. Iya. Pejamkan mata, relaksasi, rileks. Tarik nafas, buang sedikit. Terus bayangkan yang membuat Mbak Erika itu cemas dari yang paling tinggi. Bayangkan di situ tuh ada orang yang sedang memarahi Mbak Erika, yang membuat Mbak Erika itu sangat cemas. Orang itu lagi memarahi Mbak Erika ya, membuat Mbak Erika cemas. Terus yang sedang, sesuatu yang bikin cemas lainnya. Terus yang ringan, masih cemas, nambah cemas. Sudah? Sudah. Apakah yang Mbak Erika rasakan? Deg-degan. Kenapa deg-degan? Mungkin tadi udah relaksasi yang tadi sudah dilakukan. Sudah lebih baik ya. Jadi Mbak Erika sudah melakukan disertasi sistematik seperti itu ya, dengan membayangkan bahwa orang yang sedang memarahi Mbak Erika itu ada di depan Mbak Erika. Seperti itu. Dan Mbak Erika juga bisa lebih memahami bahwa orang bisa mengatasi orang yang seperti itu. Baik, sudah masih ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang ingin disampaikan? Nggak ada. Sudah, kalau nggak ada, kita cukupkan konseling pagi ini ya, karena waktunya juga sudah habis. Mari kita cukupkan saja. Baik, Mbak Erika boleh bisa langsung kembali ke kelas. Terima kasih. Ya, sama-sama.